Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman. Perkenalkan, kami dari kelompok 2. Di sini kami akan melakukan percobaan sederhana, yaitu lava lab. Sebelumnya, perkenalkan, saya Amelia Ardila. Saya Yovita. Saya Diana Yusuf Mantasari. Saya Nabila Adriana. Saya Alfiana Lukmala. Selamat menonton. Tujuan dari percobaan ini yaitu yang pertama, memahami perbedaan sifat fisik antara air dan minyak, termasuk perbedaan polaritas dan massa jenis, serta bagaimana hal ini berpengaruh pada reaksi asam dan basa. Yang kedua, mengamati reaksi antara tablet alka yang bersifat basa dan air, serta mempelajari proses pembentukan gelembung karbon dioksida sebagai hasil dari reaksi antara asam dan basa. Satu tablet Alka-Seltzer. Pewarna makanan. Minyak goreng 160 ml. Air putih 40 ml. Sendok dan pengaduk. Yang terakhir yaitu senter. Tuang 1 tetes pewarna ke dalam air. Lalu diaduk supaya tercampur merata. Kemudian, masukkan minyak 160 ml. Lalu masukkan 1 tablet Alka-Seltzer. Amati perubahan yang terjadi. Wow. Air dan minyak memiliki perbedaan sifat fisik yang mencolok, terutama dalam hal polaritas dan massa jenis. Air adalah senyawa polar yang mampu melarutkan zat-zat polar atau ionik, sedangkan minyak bersifat nonpolar, sehingga tidak dapat tercampur dengan air. Selain itu, air memiliki massa jenis yang lebih tinggi dibandingkan minyak, membuat minyak terapung di atas air saat keduanya dicampurkan. Perbedaan ini sangat mempengaruhi reaksi kimia yang terjadi, terutama reaksi asam basa, di mana air yang bersifat polar memungkinkan terjadinya transfer ion H+,
sedangkan minyak tidak berperan dalam reaksi tersebut karena sifatnya yang tidak larut dalam air. Pada reaksi antara tablet alka dan air yang merupakan reaksi asam basa, natrium bikarbonat atau basa bereaksi dengan asam sitrat dari alka, menghasilkan air, garam, dan gas karbon dioksida atau CO2. Reaksi ini menghasilkan gelembung-gelembung gas CO2 yang dapat diamati naik ke permukaan air karena gas memiliki massa jenis yang lebih rendah. Proses pembentukan gelembung ini menggambarkan bagaimana reaksi kimia menghasilkan produk yang terlihat secara fisik, serta menunjukkan mekanisme sederhana dari reaksi antara asam dan basa dalam larutan berair. Karena perbedaan massa jenis antara air dan minyak yang lebih ringan akan selalu berada di atas air. Fenomena ini penting dalam memahami pemisahan lapisan yang terjadi secara alami ketika kedua cairan dicampurkan, dan bagaimana minyak tidak akan tercampur dengan air meskipun diaduk. Hal ini juga membantu menjelaskan mengapa reaksi kimia yang terjadi dalam larutan berair seperti reaksi asam basa tidak melibatkan minyak karena perbedaan sifat fisiknya. Polaritas air memungkinkan zat-zat ionik seperti natrium bikarbonat dan asam sitrat larut dengan mudah di dalamnya sehingga memungkinkan reaksi asam basa terjadi. Di sisi lain, minyak yang nonpolar tidak dapat melarutkan senyawa polar ini, sehingga reaksi kimia seperti pembentukan karbon dioksida hanya dapat terjadi di lapisan air, bukan di lapisan minyak. Hal ini menegaskan pentingnya polaritas dalam menentukan bagaimana dan di mana reaksi kimia berlangsung. Air dan minyak memiliki perbedaan mendasar dalam hal polaritas dan massa jenis. Air yang bersifat polar dan lebih cenderung bereaksi lebih baik dalam reaksi asam basa, sedangkan minyak yang non-polar dan lebih ringan tidak memungkinkan reaksi serupa terjadi. Perbedaan ini memengaruhi cara kerja cairan tersebut berinteraksi dalam konteks reaksi kimia. Ketika tablet alka yang bersifat basa bereaksi dengan air, terbentuk gelombang karbon dioksida sebagai hasil dari reaksi antara asam dan basa. Proses pembentukan gelembung ini menggambarkan reaksi kimia yang khas, di mana gas karbon dioksida dilepaskan sebagai produk dari reaksi antara senyawa asam dan basa. Hal-hal yang perlu diperhatikan dalam percobaan ini yaitu yang pertama, saat mengaduk campuran dengan sendok atau pengaduk, lakukan dengan lembut untuk menghindari percikan yang bisa mengenai wajah atau mata. Yang kedua, pastikan saat mengukur jumlah minyak dan air menggunakan gelas beker supaya takarannya sesuai, yaitu 1:4 antara air dan minyak. Yang ketiga, setelah praktikum, buang sisa larutan dan minyak goreng ke tempat pembuangan yang sesuai untuk mencegah pencemaran lingkungan. Pastikan juga membersihkan semua alat yang digunakan setelah praktikum. Sekian percobaan sederhana dari kelompok kami. Semoga bermanfaat.